warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik neurologi. Sebelumnya kita persiapkan alat-alat yang mungkin dibutuhkan. Yang pertama ada sarung tangan besi, kemudian ada hammer patella, kemudian ada spatel lidah, kemudian ada garpu tala, kemudian ada pen light, ada lidi kapas, kemudian ada 2 botol untuk memeriksa saraf penghidup, kemudian ada baskom untuk air panas dan air dingin, kemudian juga ada untuk pemeriksaan fungsi luhur barang-barang kecil untuk memeriksa memori klien. Baik, sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Ya, perkenalkan saya Nasina, saya yang merawat Bapak siang ini. Saya mau melakukan pemeriksaan saraf. Nah, untuk waktunya sekitar 10 menit, Bapak bersedia? Saya bersedia. Ya, pemeriksaannya akan dilakukan di sini. Nah, nanti akan ada beberapa tahapan. Bapak mohon kerjasamanya ya. Baik, setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan. Setelah cuci tangan, jaga privasi klien ya, tutup gordennya. Kemudian dekatkan alat. Baik, untuk yang pertama pemeriksaannya, Bapak duduk nyaman Pak kalau duduk? Baik, duduk saja ya Pak. Oke, Bapak ingat hari ini hari apa Pak? Hari Rabu. Hari Rabu, tanggalnya? 25 Tanggal 25 bulan Juni tahunnya 2020. 2020. Kemudian Bapak ingat nama anak Bapak? Viola. Iya. Baik, setelah itu kita cek fungsi memori jangka pendeknya dengan menyediakan 5 benda-benda yang sering ditemui di keseharian klien. Bapak, saya ada 5 benda. Di sini ada ini apa Pak? Jam tangan. Jam tangan. Kemudian ini Kartu. Kemudian Ballpoint. Uang receh. Ya. Kemudian Penghapus. ya. Coba Bapak ingat-ingat kelima benda ini. Nanti saya tinggal dulu Pak ya. Setelah itu, nah setelah 5 menit saya akan kembali lagi. Nah kira-kira Bapak masih ingat nggak barangnya? Ya. Baik, setelah 5 menit kemudian kita tanyakan kepada klien, Bapak tadi masih ingat 5 benda yang saya bawa Pak? Ya, masih Apa ingat. saja Pak? Coba sebutkan. Ada penghapus, ballpoint, kartu, jam tangan, sama uang receh. Iya, baik. Nah, itu adalah pemeriksaan fungsi luhur. Yang selanjutnya, kita masuk kepada pemeriksaan saraf kranial 12. Yang pertama adalah saraf kranial 1, yaitu saraf olfaktorius. Ya, atau kita akan mengecek saraf penghidup klien. Kita sediakan ada 2 botol yang isinya adalah teh dan juga kopi dengan bau yang sangat khas. Kemudian ya, sebelum bersentuhan dengan klien, jangan lupa kita pakai sarung tangan terlebih dahulu ya. Baik, Bapak. Maskernya boleh sedikit diturunkan. Ya. Ditutup salah satu lubang hidungnya. Kemudian kita dekatkan. Dicium Pak, ada bau apa? Sebutkan. Bau kopi. Baik. Kemudian yang lubang satunya ditutup Pak. Bau teh. Bau teh. Baik. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan saraf kranial 2 atau saraf optikus. Ya, kita akan melihat penglihatan klien dengan menggunakan Snellen chart. Ya, seharusnya jarak antara klien dan Snellen chart ini adalah 6 meter. Oke, kita umpamakan saja ya.
Jadi kita tunjukkan huruf yang akan diteskan kepada klien. Kemudian klien diminta untuk menyebutkan huruf tersebut. Bapak bisa baca ini, Pak? Ini H. apa? Oke. Kemudian ini, Pak? E, Ini? C, Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memeriksa lapang pandang klien. Jadi kita berada di depan klien. Kemudian kita periksa sejauh apa lapang pandang klien. Bapak perhatikan jari saya ya. Tapi tidak boleh menoleh ya. Masih terlihat, Pak? masih, Masih terlihat? masih. Selanjutnya adalah pemeriksaan saraf kranial 3, 4, dan 6, yaitu saraf okulomotor, koklearis, dan abdusen. Jadi kita lihat apakah pasien atau klien ada strabismus atau mata juling atau tidak. Kemudian pasien diminta untuk melihat ke atas, Pak. Coba lihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ya. Kemudian setelah itu kita cek pupil klien dengan menggunakan pen light. Bapak lihat ke depan ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan saraf kranial 5, yaitu saraf trigeminus. Ya. Pasien diminta untuk menggigit kuat giginya. Bapak geget ya, Pak ya. Yang kuat, Pak ya. Oke, baik. Bapak bisa buka mulut. Oke, baik. Setelah itu kita lihat refleks korneanya. Bapak, saya akan sentuhkan kapas ini di mata Bapak ya. Oke. Jika pasien ada rangsang mengedip, berarti baik. Selanjutnya, tes saraf kranial ke-7, yaitu saraf facialis. Kita lihat wajah klien, kemudian kita minta untuk mengerutkan dahi, Pak. Oke, mengangkat alis. Baik. Kemudian kita nilai indera pengecapannya. Jadi kita siapkan ada gula, garam, atau sesuatu yang asam. Kemudian kita minta pasiennya untuk menjulurkan lidah. Kemudian kita taruh bahan-bahan tadi di beberapa sisi. Kemudian pasien diminta untuk menyebutkan itu rasa apa. Pemeriksaan saraf kranial ke-8 atau saraf akustikus. Di sini ada dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendengaran dan juga keseimbangan. Untuk pemeriksaan pendengaran, kita gunakan garpu talas. Bapak, nanti ini akan saya dekatkan telinga Bapak. Jika ada suara mendengung sampai dengan tidak terdengar, Bapak bilang ya. Tidak terdengar. Baik lagi Pak ya. Ini untuk merasakan getaran, coba Bapak rasakan apakah ada getaran atau tidak. Ada sedikit. Sama tidak kanan dan kiri? Sama. Jadi Pak ya. Jika sudah tidak terdengar, bilang Pak ya. Sudah tidak terdengar. Masih terasa? Getarannya? Masih. Sudah tidak terasa. Baik. Untuk selanjutnya adalah tes keseimbangan. Pasien diminta untuk berdiri. Bapak bisa berdiri, Pak? Bisa. Ya. Oke, kita lihat apakah pasien cenderung jatuh atau tidak, ya. Bapak silakan berjalan ke depan biasa, jalan biasa. Oke. Selanjutnya Bapak balik. Coba Bapak jalan dengan tumitnya menyatu jari kaki yang belakangnya, ya. Ya. Sudah Bapak? Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan saraf kranial ke-9, yaitu saraf glossopharyngeus. Bisa kita coba dengan memberikan perasa atau bahan yang pahit ke bagian belakang lidah. Kemudian
ada saraf kranial yang ke-10, yaitu saraf vagus. Di sini kita bisa melihat refleks gag dan juga refleks menelan pada klien. Untuk melihat refleks gag, kita butuh spatel lidah. Kemudian kita minta pasiennya untuk membuka mulut, kemudian menjulurkan lidah. Ya, kemudian kita masukkan sampai ke dalam, sampai pasien terasa ingin muntah. Ya, berarti refleks gag positif. Kemudian untuk menilai refleks menelan, pasien diminta untuk coba Pak menelan ludah Pak. Kemudian kita rasakan apakah ada respon menelan atau tidak. Selanjutnya adalah saraf kranial ke-11, yaitu saraf aksesorius. Jadi pasien diminta untuk miring ke kanan, ya. Kemudian kita lakukan tahanan. Bapak coba toleh ke kiri Pak. Nah, yang diperiksa adalah apakah ada tahanan yang kuat atau tidak. Kemudian Bapak bisa angkat bahu, lawan tangan saya Pak. Nah, kita tekan ke bawah, kemudian pasien diminta untuk mengangkat bahu. Kemudian saraf kranial yang terakhir, yaitu saraf kranial ke-12, yaitu saraf hipoglossus. Kita melihat area lidah klien. Bapak julurkan lidah. Ya, kita lihat apakah cenderung miring kanan kiri atau normal. Selanjutnya kita akan menilai rangsang selaput otak atau meningeal sign. Yang pertama adalah kaku kuduk. Jadi tangan kita letakkan di belakang klien, kemudian yang kanan di dada klien, kemudian kita tekuk, difleksikan. Ya, apabila terdapat kekakuan, maka kaku kuduk positif. Kemudian yang kedua adalah kerning sign. Ya, kita fleksikan kaki klien 90 derajat, kemudian kita ekstensikan. Apabila pasien mengeluh nyeri tidak sampai 135 derajat, maka kerning sign positif. Yang ketiga adalah Brodinski 1. Tadi ketika kita melakukan fleksi kepala, kita lihat apakah ada fleksi di kedua kaki. Coba difleksikan kakinya difleksikan. Nah, itu adalah Brodinski 1. Kemudian ketika tadi kita melakukan fleksi pada kaki 1, apabila ada fleksi otomatis di kaki kontralateral, maka itu disebut Brodinski 2 positif. Yang terakhir yaitu pemeriksaan saraf tepi. Di pemeriksaan saraf tepi ini ada 3 hal, yaitu sensorik, motorik, dan juga refleks. Ya, untuk pemeriksaan sensorik kita siapkan air dingin dan air panas. Kemudian kita siapkan benda yang sedikit tajam, ya. Jadi pasien diminta untuk pejamkan mata Pak. Saya akan menyentuh area tangan Bapak di tangan kanan. Coba tangan kirinya menunjuk mana area yang saya sentuh, ya. Baik. Nah, itu untuk sensorik raba. Kemudian kita siapkan ada baskom berisi air panas dan air dingin. Kemudian kita sentuhkan pada pasien dan kita tanyakan, Bapak, apa yang Anda rasakan Pak? Dingin. Begitu juga dengan air panasnya. Kemudian untuk rangsang nyeri, jadi kita butuh benda yang sedikit tajam. Kemudian kita dekatkan ke pasien, apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Setelah itu ada pemeriksaan motorik. Di motorik ini kita akan melihat tonus otot dan juga kekuatan otot. Tonus otot biasanya kita bisa lihat, ya, Bapak coba menggenggam erat. Nah, yang kita rasakan di sini ada kontraksi otot. Ya, itu adalah tandanya tonus otot positif. Pada kondisi pasien tertentu atau ada kelemahan, maka kita tidak akan bisa merasakan tonus otot. Selanjutnya untuk menilai kekuatan otot. Kekuatan otot ini ada 5, ya. Kalau misalnya pasien bisa melawan gravitasi sesuai perintah, kemudian
dilakukan penekanan tidak turun, maka skornya 5. Bapak coba angkat tangannya, Pak. Bapak saya tekan, tapi tolong tangannya ditahan, ya. Ya, tidak turun sama sekali, berarti kekuatan ototnya 5. Namun kemudian jika pasien bisa mengangkat tangan melawan gravitasi, kemudian kita beri tekanan dia agak turun sedikit, ya, itu berarti skornya 4. Kalau misalnya kita beri tekanan tapi turun, ya, sangat tidak bisa menahan tekanan yang saya berikan, itu skornya 3. Kalau misalnya pasien bisa mengangkat tangan tapi sangat lemah kemudian jatuh kembali, ya, Bapak bisa angkat tangan karena sangat lemah, ya, belum diberikan tekanan dia sudah jatuh, berarti skornya 2. Kemudian kalau misalnya pasien disuruh angkat tangan tapi tidak bisa, Bapak bisa angkat tangan, tidak bisa tapi ada keinginan, kemudian kita raba ada tonus otot. Tonus ototnya masih terasa, berarti skornya 1. Kemudian jika pasien tidak bisa mengangkat tangan, tapi ketika kita raba tidak ada tonus otot sama sekali, berarti skornya 0. Itu untuk kekuatan otot. Ya, yang selanjutnya adalah refleks. Di sini kita belajar refleks yang paling sering dicek adalah refleks patella. Untuk pasien yang bisa duduk, kita bisa buat pasiennya duduk, kemudian kakinya menggantung. Tapi pada pasien dengan bed rest, kita bisa sanggah, permisi Pak ya, kakinya hingga menggantung. Kemudian ada hammer patella, kita ketukkan pas di bawah patella. Kemudian akan ada renjatan yang menandakan refleks tersebut positif. Ya, sekian praktikum dari pemeriksaan fisik neurologi. Setelah selesai, jangan lupa bersihkan alat, rapikan alat, dan rapikan pasien. Jangan lupa lepas sarung tangan sesuai dengan prosedur. Kemudian buang ke tempat sampah dan cuci tangan. Terima kasih.